Tips hari ini adalah gosokkan bawang merah di alis Anda. Gosok perlahan, gosok setiap hari. Alis Anda akan tampak lebih tebal dan lebih indah. Wah. Lagi ngapain sih, Mah? Sampai nangis-nangis begitu. Katanya sih bisa bikin alis jadi tebal nih, Pak. Demi alis tebal dan indah, menangis dikit nggak apa-apa. Wah, boleh juga nih. Semoga bisa bikin dompet tebal juga. Amin. Saya juga sampai menangis melihat dompet tipis begini. Itu Seru ya? itu gimana sih? Tapi bisa- mind blowing ya. Betul. Itu bisa dilihat di Nica Kartu Indonesia. Betul. Ngomongin masalah Mice, Nah. di sini ada orangnya loh. Nah, Ya. Mas Muhammad Misrat alias Mas Mice. Mas Mice. Selamat pagi Mas Mice. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini adalah salah satu kartunis kebanggaan saya juga, Mas Mice. Begitu Terima karena kasih. saya kenal tadi 5 menit yang lalu dan obrolannya lucu banget. Bener. Tadi tuh karakternya karakter Mas Mice sebenarnya Mas Mice, tapi rambutnya dikebelakangin. Kali ini nggak dikebelakangin ya. Di depan. Oke, nah kalau berbicara soal kartunis di sini juga nggak lengkap kalau nggak ada buat oret-oretnya. Nah, Iya. tada. Ini nanti buat kita challenge ya ke Mas Betul. Mice. Nah, tapi katanya challenge-nya kita harus gambar dulu, Tak. Nah. Apa yang memang menjadi keinginan Okta yang punya cita-cita menjadi kartunis, betul? Enggak ya? Oh, kayak setiap episode Jangan cita-cita jadi saya kartunis, ganti ya. Bentar, ada curhatan. Ah, Kenapa? katanya jangan. Kok jangan sih? Jadi gimana? Apa yang mau Ini Okta gambar dulu kali ya? Boleh, boleh. Gambar dulu. Kata Reza mau gambar apa? Saya udah ada karena ini di hari Sabtu pagi, saya ingin menebar cinta untuk Nah, kita semua. oke. Kita gambar dulu. Oke, dan saya di sini ya. Oke. Kita gambar ini aja deh. Oh, belalang ya? Oke. Ini kupu-kupu. Oh, kupu-kupu. Slankers ya. Oh iya benar. Ada aja ya, slankers ya katanya. Kak kupu-kupu tuh ada kakinya nggak sih? Ini aja kali. Oke, udah. Oke. Selanjutnya ini akan dilanjutkan sama Mas Mice. Mas Tapi Mice. sebelum itu kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Mas Mice ya. Mas Mice, Ya. ini kan menjadi kartunis di Indonesia yang juga cukup lama berkecimpung di dunia kartun begitu. Boleh disambil dilanjutkan ini kira-kira Dan juga bekerja sama dengan Kompas Gramedia ya. Betul. Ya, sempat ngisi dari tahun 2003 di Kompas Minggu. Itu tajuknya masih Benny dan Mice. Oke. Sampai 2010. Pisah. Jadi dari 2010 sampai 2024 Mice Kartun sendiri. Oke. Mice Jadi kartun. per Januari 2025 Mice Kartun juga udah nggak ada lagi di Kompas Minggu. Oh. Tapi tenang aja, akan ada pameran juga yang sudah berlangsung Ya. dari kemarin ya. Di BBJ dari tanggal 14 sampai tanggal 23 Mei. Dan itu deket banget kalau misal kalian nih pakai ojek online. Deket kalau dari langsung sini. aja BBJ ya. Kok dari sini jalan kaki dong? Sebelahnya Menara Kompas ya. Itu apa aja yang ada di sana katanya juga dari keresahan-keresahannya Mas Mice. Bener gak sih? Nah, Jadi ini ngomongin pameran ya. Boleh. Jadi tema pamerannya tuh, tema besarnya itu adalah telekomunikasi mengubah peradaban. oke, nah telekomunikasi. Serius banget, Serius tapi banget. gambarnya boleh sambil dilanjutin. Iya. boleh ya? Sampai lupa gambarnya Mas Mice. Terus Mas Mice boleh sambil ngobrol? Jadi tuh kan kalau sambil gambar, Agak sambil sulit. ngobrol tuh agak sulit. Nah, Ya udah, coba ambil di sini lanjutin deh. dulu. Ngegambar mikir, Iya, Ngobrol ke-distract mikir. ya. Nah, Oke, boleh nah kita sambil ngobrol dikit deh, nanti gambarnya jadi dilanjutin gini. lagi. Nah, gimana tadi? jadi kenapa ngambil tema itu? Jadi komik perjalanan telekomunikasi di Indonesia. Nah, Pada bingung tuh, kok Mice tumben-tumbenan sih ngangkat tema Makanya, biasanya mah nyinyirin orang, kan? mainin bumbu dapur, bawang merah ya. ngeritik pemerintah. Betul. Kok ini tiba-tiba ngomongin yang Telekomunikasi. aman gitu. Jadi sebenarnya curhat boleh ya? Boleh dong. Di sini tempatnya curhat. Silakan Mas Mice. Curhat dong. Itu sebenarnya maksimalnya kegelisahan saya sebagai kartunis.
ngelihat kondisi sekarang ya mau dunia, mau nasional, saking gelisah mungkin bisa marah. Nah, kemarahan saya maksimal tuh sampai diem. Oke. Sampai nggak bersuara lagi. Oh, Libra zodiaknya ya? Sama Libra dong. Libra gitu. Aku Leo. Nujum deh pagi-pagi. Sampai saking diemnya saya, aduh udah muak deh ngomongin politik lagi. Oke. Tiba-tiba ngoprek-ngoprek gambar, kan gambar saya ada ribuan ya. Banyak banget, betul. Banyak banget. Banyak banget. Ternyata saya pernah gambar telepon rumah, Oke. pernah gambar telepon koin, pernah gambar telepon kartu. Jadi setiap era ada lah tuh Iya, telepon ya? wartel, Betul. pager, terus sampai handphone. Oke. Wah, ini kenapa nggak disatuin aja ya? Terus menarik nih. Jadi kalau buat Gen Z nih jadi pengetahuan ya. Oke. Kalau komunikasi itu bukan hanya Dari handphone aja. bukan handphone aja. Betul. Dulu tuh ada ini. Terus buat yang tua-tua, belum tua ya. Buat Iya. Lumayan buat lah. saya sendiri ya Buat mungkin bayi-bayi vintage. ya, buat yang boomer ya mungkin buat yang tua-tua jadi Aja nostalgia. nostalgia. Betul. Nah, tapi ini tuh endorse atau memang benar-benar resah nggak sih sebenarnya? Iya, Mas telekomunikasi banget soalnya Iya. nih. Maksudnya endorse. Ya enggak, ini kan ngomongin masalah telekomunikasi juga. Kemarin juga cerita Mas Mice bahwa ini adalah dengan terlalu pusing mikirin politik-politik Ya. saat ini. Nah, itu apakah memang ini real dari keresahan Mas Mice dan Ya. apa yang memang nantinya bisa dirasakan orang-orang yang hadir? Jadi mau bermanfaat lah sebagai kartunis loh. Nah, jadi ngasih pengetahuan daripada ngomel-ngomel mulu sendiri Betul. ya. Iya, darah Dengerin tinggi juga. nanti. Iya. Ya udahlah, berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat buat yang generasi sekarang. Kalau ilmu telekomunikasi itu kayak begini. Oke, tapi itu berarti sasarannya buat yang Gen Z aja kan Mas Mica? Umum. Jadi kan semua. Alhamdulillah yang kemarin yang datang pembukaan pameran itu ya keluarga. Oke. Jadi semua bisa datang dan bisa lihat di sana ya. Ajang nostalgia, terus ajang melihat apa sih yang sebenarnya dari telekomunikasi ini yang memang bisa didapatkan setelah pulang dari BBJ ini. Ya. Begitu. Nah, tapi sebelum itu daripada ini gambar yang nganggur, kupu-kupu dan gambar yang ngaji, boleh dilanjutkan lagi, Mas Mica. Nah, ini kita kira apa yang nantinya bisa tergambarkan dari seorang kartunis Indonesia, Mas Mica, dari gambar kami berdua yang bagus banget. Ini aja saya tadi dikoreksi lagi gambarnya nggak dikasih muka kan. Nah itu tadi Reza berarti menarik ya bahwa di waktu yang disediakan dari tanggal 14 sampai 23 ini artinya ya pemirsa Kompas TV bisa lihat nih karya-karyanya Mas Mica untuk melihat flashback lagi ya kan. Soal telekomunikasi. Oke. Tapi ini jadi Mas Mica banget ya lihat ya kayak gambar mukanya Betul. gitu kan. Ini kasih tangan lagi boleh nggak? Boleh, Boleh. boleh. Nggak ada hak ciptanya kok, ini Mas Mica aman. Ya, Mas ada yang bisikin saya bagus ya. Ya namanya bagus. Kartunis. Ya bagus lah. Nah, ini jangan-jangan ada makna-maknanya tersendiri nih ya. Kita tunggu nih. Ada awan-awan. Pagi-pagi udah dikasih PR, kita Iya mikir. makanya. Kita aja mikirnya juga setengah jam tadi Mas Mica. Ngasih Segini aja apa? cukup ya. Ini apa nih? Apa apa bisa nih? digambarkan? Jadi emang kita butuh ini ya, ketenangan, kedamaian. Setuju. Setuju loh, udah satu gambar Love. hati, satu kupu-kupu. Jadi ya udah ketemu lah. Udah ketemu lah ya. Makanya kami berdua jadi host Sapa Indonesia Air Pekan, Mas. Ya. Kalau nggak ketemu, Sama-sama anehnya. Tadi kan mau bilang mau gambar bintang sama bulan, langsung pikiran ini bikin logo partai aja. iya, takutnya partai, betul. Gambar Ka'bah takutnya liputan haji. Nah, udah Ya kan? tadi kan Iya. berita hajinya. Oke, Pas lah. jadi sebenarnya dari gambar-gambar ini tuh bisa menceritakan keresahan-keresahan apa yang memang terjadi di kota di negara kita Ya. sendiri gitu Mas Mica. Apa yang memang bisa Mas Mica gambarkan bahwa saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja begitu? Dunia nggak baik-baik saja emang. Bukan kita aja sih emang. Ya mungkin kita begini juga karena efek dunia ya. Itu sih. Oke. Ya kalau saya bilang sih emang ya permasalahan cuma Cina, Amerika udah itu aja. Oke, jadi merembet Kalau kemana-mana mereka ya Mas berdua Mica ya? ini adem-adem aja, kita adem-adem kok Adem-adem semua. aja, gitu. Iya. Reza dan juga Betul saudara, sih. tadi menarik ya kalau kita lihat dari video kartun, cuplikan kartunnya Mas Mica. Ini kan kayaknya menggambarkan masyarakat banget nih. Kayak Betul. ternyata tuh ada DIY menebalkan alis lah, terus ternyata dipakai bisa nggak nebelin dompet. Nah ini tuh inspirasinya dari mana sih Mas Mica? Biasanya apakah emang dari obrolan tetangga kah? Atau dari obrolan sehari-hari dengan keluarga? Enggak. Jadi
secarut marutnya ya negeri ini ya. Saya masih bersyukur, alhamdulillah banget dilahirin di sini. Alhamdulillah. Tinggal di sini. Kalau dibandingin negara lain sih masih mending kita loh. Jujur. Jadi baik inspirasi kah? Iya. Jadi semua gambar saya tuh dari 96 sampai sekarang ya temanya nggak jauh dari Jakarta, Indonesia. Ya karena bilang saya dinamis banget negeri. Betul. Sangat dinamis. Sangat dinamis. Nah, ngomongin masalah dinamis Mas Mica, Ya. ini apa aja nanti yang kayak misalnya di pameran tadi kan dari tanggal 14 sampai tanggal 23. Ya. Ya. Nanti selain tadi sudah dibocorin sedikit sama Mas Mica dari mulai telepon kartu, telepon koin dan sebagainya, ada semua di situ dihadirkan. Siapapun bisa lihat di sana. Nah, apalagi yang memang nantinya bisa dibawa pulang bagi para penikmat kartun Indonesia mungkin atau fans-fans sama Mas Mica kartun Indonesia yang bisa dibawa pulang setelah menyaksikan pameran tersebut. Ada buku juga. Jadi yang di pameran ini saya kumpulkan jadi buku. Isinya ada 150 halaman semua tentang perjalanan telekomunikasi di Indonesia. Oke. Judulnya TOK. Apa? Itu aja. Tok. Tok. Oh, tok. Nah, kenapa sih kok ngambil tema telekomunikasi? Ya itu nggak sengaja aja sebenarnya. Tiba-tiba lagi Tiba-tiba ngeliat ngoprek-ngoprek. gambar, Oh, pernah gambar telepon rumah. Pernah Dulu gambar. kenapa gambar telepon rumah? Ya bernostalgia aja. Oke. Jadi semua yang pernah saya alami semuanya. Mas Mica sebagai kartunis ini kan juga kayaknya lagi ada banyak nih keresahan-keresahan, salah satunya adalah gara-gara AI ya itu kan. dia. Biasanya kayak gampang banget bikin Betul. kartun kan dengan AI. Makanya Tolong Mas buat Gibran lah saya. itu. Nah, itu wow. Enggak, Gibran tetangganya Mas Oh, Mica. oh, iya. Mas Mica Kan banyak banyak, tetangganya. iya. Tok besok. Nah itu tuh emang karena ada termasuk juga nggak Mas Mica keresahan soal adanya AI gitu kemudian orang Enggak juga sih ya. AI menurut saya bisa jadi alat bantu. Jadi pembantu kita lah. Ya. Kan dulu saya gambar manual, terus keluar ada komputer ya digital, Komputerisasi. ada Photoshop, ada Ya. Adobe Illustrator, tapi malah terbantu. Betul. Jadi bahwa kartunis ini, kartun Indonesia terutama punya ciri khas sendiri yang mungkin nggak bisa dibandingin sama teknologi-teknologi Nggak yang bisa. ada. Kan Betul. AI juga bekerja perintah kita. Betul. Kalau tergantung mindset semua berdasarkan AI nanti ciri khasnya apa? Nah, Ya kan? Betul. Nggak punya ciri khas masing-masing. Betul sekali. Jadi memang Jadi pembantu kita aja lah. betul, itu juga cukup membantu dengan adanya teknologi Ya. sekarang. Bukan artinya ini menenggelamkan karya-karya dari Enggak. kartunis Indonesia ya. Enggak. Oke. Menjadi alat bantu. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali Saudara dan juga Mas Mica soal pameran dan juga mungkin apa sih keresahan Mas Mica mungkin yang nanti ya, soal apa Banyak, inspirasi-inspirasi. tadi dibisikin banyak banget, Nah, apalagi itu makanya politik-politik gitu kayaknya ya. nggak cukup deh, kayak bisa sampai Kompas Siang. Tapi Saudara tetap sama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Masih dengan Mas Mica di sini, gambar sudah dibalik yang artinya adalah kertas kosong. Kita sebagai manusia juga perlu merefresh diri supaya terus kosong dan akhirnya mendapatkan isi dan gambaran baru. Luar biasa. Nah, dari Mas Mica sendiri, ketika memang ada kertas kosong, guratan-guratan apa yang memang bisa dimaknai bahwa saat ini dengan kondisinya Indonesia? Kondisi Bertapa dulu Indonesia. nggak sih Mas Mica atau gimana nih sebelum gambar? Kondisi Indonesia ya, tergantung pemimpinnya ya. Oke, kalau ngomongin masalah pemimpin, ya katanya Mas Mica juga suka banget namanya menggambar pemimpin-pemimpin Indonesia. Ini siaran terdekat saya sebagai Sapa Indonesia. Silakan Mas Mica. Apa yang memang menjadi kesan tergantung pemimpinnya kalau kata Mas Mica? Bukan keresahan ya, Ya. Jadi pengharapan lah. Pengharapan. Harapan. Oke, harapan, Bisa aja harapan. saya. Bener. Ya resah kita, ya resah hostnya. Silakan Mas Mica. Waktunya 30 detik ya Mas Mica? 30 detik. Oh, 30 detik. Ini ngeblocking nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, apa. sedikit. Sambil ngobrol bisa Kak Mas Mica kira-kira Dulu kan- harapannya? Ya, Indonesia makin baik terus lah. Amin. Amin. Dengan bonus demografi ya. Namanya juga bonus kan biasa seneng dikasih bonus kan. Banget. Oke, kalau kita tebak ini gambar alis. Alis dulu. Mata ini. Oh, mata. Tuh kan emang beda kalau kartunis sama. Oke. Ketika berbicara soal pemimpin, bisa tebak ya teman-teman di rumah Nah, siapakah yang digambar sama Mas Mica? gitu. Siapa di studio? Boleh tebak? Boleh dong. Ini ada 1000 orang, ada suaranya. Parah deh. Pak Raden lagi katanya.
Nah, ini udah mulai kelihatan nih dari senyumnya. Smile. Oke. Ih. Nih di sini banyak suara-suara gaib. Aman kan? Nah, aman. Aman. Pak Presiden Oke. kita ini Pak Prabowo Subianto ya. Udah ditebak. Oke. Nah, Kok bisa semirip ini gitu ya? iya ya. Udah kelihatan ya? Berapa Udah detik dong. tuh tadi? Udah. Karena udah dibisikin sama Udah. Mas Mica. Ini menggambar Pak Prabowo sedang tersenyum, Pak Presiden Prabowo sedang tersenyum. Nah, kenapa nih Mas Mica gambar Presiden Prabowo sedang tersenyum? Hah? Ya harus senyum terus lah. Harapan agar Indonesia menjadi baik-baik saja, akhirnya Oh, menggambar ini iya Presiden nih biasanya kan Prabowo pakai Subianto. baju safari gitu kan, Oh. khasnya, ciri khasnya. Oke. Nah, karena waktunya ini dia gambar dari seorang artis keren ya. Nah, tapi karena waktunya terbatas, pemirsa sebenarnya di sini mau gambar program-programnya Pak Prabowo. Oh iya, ada nggak tutup ya? Bisa kali piring dikit kan? Oh ada bisa ya? lah programnya ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali memang kita harus dukung pemerintah Indonesia saat ini agar Indonesia jadi lebih baik seperti kata Mas Mica tadi. Mas Mica, apa sih sebenarnya inspirasi Mas Mica ketika menggambar atau membuat lukisan atau gambar begitu? Apa yang memang menjadi inspirasi? Kalau misal presiden, apa yang memang menjadi inspirasi bahwa ini dari senyumnya mirip, bentuk wajah Jadi dan gini. sebagainya? Iya ya, mirip. Aku tuh dikenal bukan jago gambar. Enggak, gambar aku nggak bagus, nggak bagus banget lah. Tapi aku Bagus dikenal bisa meminimalisir garis. Oke. Jadi nggak perlu harus mirip banget, banyak goresan, tapi dengan garis sesimpel ini orang bisa tahu ini Pak Prabowo. Itu ciri khas juga ya Mas ya artinya ya? Iya. Nah ciri khasnya Mas Mica itu apa sih kira-kira kalau bisa dibilang? Simplicity mungkin ya, minimalis garisnya. Oke. Nah, ketika memang ini aja dianggap minimalis, bagaimana gambar kami berdua? Oh, wow. Nah, jadi karakter-karakter ini juga menjadi ciri khas Mas Mica kah ketika memang kan kalau misalnya tadi di YouTube yang sempat kita putar juga Ya. Mas Mica itu menggambarkan sosok Mas Mica ya. Ya. Nah, ini Presiden Prabowo Subianto. Mau disandingin nggak sama Mica di sini? Boleh dong. Boleh, mana? Boleh, Di mana? boleh, Sini, boleh. sini. Gimana Mas Mica? Oh jadi Mas Mica yang nerima MBG-nya. Ada, mungkin aja. ceritanya. Aku bisikin Pak Prabowo lah. Oh, sebagai pembisik ya. Ya. Karena sebagai masyarakat, Pak, masyarakat perlu didengar juga begitu ya. Nah, Oke. oh iya. Nah, inilah memang menjadi ciri khas Mas Mica adalah hidung mancung dan rambut ke belakangnya Mas Mica. Nah, kalau ngomong masalah bisikan, apa yang dibisikin sama Mas Mica di sini? Oh. Titip negeri ini menjadi lebih baik. Oke. Wah, Wih. harus itu ya. Amin, amin. Dengan Dalam membangun. kurang dari 10 menit loh, Kak, udah jadi satu sebuah cerita gitu ya. Keren, Nah, dia keren, membisikkan keren. Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo Bisikan bahwa- yang bener ya. Betul. Karena nanti sambil karena bawa makanan ada Iya. telur kali ya. Ada telur. Kalau yang nggak bener, dipakein. Pak, sisa nasi kotaknya. Iya. Mas Mica, kalau Mas Mica kan ibaratnya udah berpuluh-puluh tahun gitu ya untuk bisa menggambar. Nah kalau orang awam tuh sebenarnya bisa nggak sih Mas Mica untuk tiba-tiba kepikiran, kayak pengen jadi kartunis deh. Apa Betul. sih yang perlu disiapkan gitu? Emang satu passion sih ya. Iya. Harus ada berangkat dari situ ya. Terus kedua ya ketekunan. Kan gini, semua manusia itu ada bakat gambar dari lahir. Tapi dia kan SD, anak TK pasti nyoret-nyoret kan. Iya, betul. Di dinding dia minta kertas pakai warna. Tapi ketika dia stop. Oke. Tapi kalau dia lanjut, jadi kayak aku. Saya setuju sama Mas Mica bahwa setiap orang punya bakat. Kalau gitu kita tampilkan bakat kita berdua. Kita balik ya. Oke. Tadi Mas Mica memang Presiden. Zat Prabowo tadi Subianto. arahnya nggak gitu loh Zat. Kalau saya ingin gambar naga. Oh, Wah. Udah kebayang kan naga seperti apa? Oke.
Sumpah nggak kuat. Ini naga-naganya ya. Oh, ini masih dalam telur. Telurnya dulu. Ditunggu aja sampai berubah jadi naga ya. Nah, oke. Kalau misalnya ngomongin masalah dari kecil bahwa setiap orang punya bakatnya masing-masing. Seperti Mas Mica sampaikan tadi, Mas Mica. Yang gambar kecil yang selalu saya ingat sampai sekarang adalah ketika kita dihadapkan sama Gambar gunung. Matahari. Nah, ini kan goresan-goresan itu. Nah, ada senyumnya mataharinya. Oh iya. Nah, gambar gunung dan sebagainya, padi dan sebagainya ini memang menjadi ciri khasnya anak-anak zaman dulu. Nah, apakah itu sebenarnya seperti tadi Mas Mica sampaikan bahwa kalau dilanjut bisa kayak saya, biasanya kebanyakan diam selesai. Ya, Nah, itu kan bisa diasah kah? udah agak susah, Agak sulit. agak sulit. Ini Kalau dia berhenti sendiri agak sulit untuk dipaksakan lagi. Oke. Biasanya gitu. Jadi kalau misalnya Ya ada kalau semua begitu jadi tukang gambar semua. Iya, benar. Iya sih. Jadi kalau anak lagi coret-coret harus jangan coret gitu ya Mas Mice ya. Justru mungkin itu salah satu cara untuk mengembangkan bakatnya ya. Iya, jangan. Ingat ya gambar pertama kali yang Mas Mica gambar seperti apa? Waduh, Lupa ya. Karena udah lama sekali, Lama udah banget. banyak banget. Karena menulis di Kompas juga cukup lama begitu. Ya ini juga tentunya menjadi impian banyak anak Indonesia bahwa bisa menggambar yang memang menjadi gambar di sekolah dasar biasanya. Nah, kalau Mas Mica kenapa sih memutuskan membuat kartun untuk kritik sosial yang satir-satir seperti itu? Momennya apa sih sebenarnya? yang ngelihat banyak banget bahan ya di negeri ini. Sayang loh kalau nggak digambarin tuh sayang. Nah, karena ini juga kosong, sayang kalau nggak digambar. Gambar lagi. Apa yang memang Gambar lagi. Udah 3 Kata Mas lembar. Mice, ini dikasih tugas mulu nih. Biar konsisten tuh gimana sih Mas Mice? betul. Misalnya gambar Mas Mice, muka Mas Mice oh kayak gini gitu. Aku gambar muka aku aja biar gampang boleh, ya. boleh. Karena ini perlu ada konsistensi and juga ya Mas trick. Mica ya. Konsistensi karakter ya. Betul. Jadi makanya saya pilih seminimalis mungkin garisnya. Oke, Ya. jadi sedikit saja. karena karakter kan terus berulang kalau digambar penokohan ini kan. Ya. Dan orang tuh inget ya, oh ini Ya, Mice gitu. Mice. Kalau Hello Kitty kan gampang tuh. Ini Iya. Hello Kitty udah. Ini Buat Mas Mica Doraemon. gampang, buat kami Ah, berdua udah. sulit. Oke. Kan kalau khasnya Mice kan hidung mancung, kacamata. Dulu Dulu nggak mancung. mancung tetap, Oh, tetap. tapi rambutnya agak Depan. lebat. Tapi kayaknya pengulang lama juga begitu. Oke. Benar-benar gambar Mas Mice ini menemani peradaban Indonesia ya. Betul. Ini artinya Mas Mica suka banget tersenyum begitu ya. Suka banyak bisikin, Nah, tadi Pak Prabowo juga ini kan. dibisikin. Ya. Ini garisnya ada berapa tuh? Kan jadi dah. 4, 5. Dengan goresan-goresan Cepet, garis yang Mas Mica buat dan akhirnya ini menjadi sebuah gambar yang bisa dimengerti banyak orang. Itu kan nggak gampang Mas Mica. Bahwa minimalisir garis akhirnya jadi gambar. Butuh waktu berapa lama sih seorang bisa kayak Mas Mica? Itu berproses ya. Kan Benny Mice itu dari tahun 2003 ya. Yang awal itu nih jujur ya, yang awal tuh Mice kartun seperti ini. Ini jujur nih. Kacamatanya masih begitu. Oh, masih kotak ya. Nah, secara visual kan nggak kurang gimana ya? Ya, tapi tetap bagus loh Mas Mica. Masa sih Pasti. dulu begini. Nah rambutnya dulu sih begini. Oh, sedikit rambutnya ya. Nah, Oh. Jadi zaman dulu itu nggak tampak gigi, sekarang tampak gigi. Apa yang gigi. membuat Mas Mica akhirnya tersenyum semeringah dari goresan-goresan gambarnya? karena lebih ekspresif aja kalau ada gigi gede-gede gitu ya. Oh, oke. Ya, Oh, yang kayak- kacamata bulat juga lebih secara bentuk lebih luas, enak kan. Oh, ini kaku kan, agak kaku ya. Jadi awal tuh ini jadi begini. Oh. Nah itu butuh proses mungkin sampai setahun lah. Oke. Jadi memang harus konsisten juga seperti Konsisten. Mas Mica bahwa biar Tapi ada perubahan-perubahan kecil gitu. supaya juga penikmat dari gambar Mas Mica tahu ciri khas Mas Ya. Mica itu seperti ini. Kan kayak logo-logo perusahaan juga kayak Coca-Cola kan awalnya kayak gimana lama-lama Kompas, jadi Kompas, Mas, simplicity. Kompas. Oh ya Kompas. Kompas juga berubah kan ya. Jadi memang seperti itu gitu ya. Nah, Mas Mica, karena
pamerannya masih berjalan kan di Betul. Bentara Budaya Jakarta. Nah mungkin boleh nih diajak pemirsa Kompas TV, akan ada apa aja di sana dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian apa sih yang menarik di sana Mas Mica? Silakan. Jadi buat para penonton, ini pameran saya yang bertajuk Telekomunikasi Mengebuah Peradaban itu berlangsung sampai 23 Mei di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah ya, Kompas juga lah ya. Betul. Nah, di sana ya bisa jadi apa ya, kayak study tour lah ya. Betul. Jadi udah berapa sekolah ya. Nostalgia juga Mas ya. Beberapa dosen bawa kelasnya ke situ, udah ada 2. Jadi siapapun bisa hadir di situ Bisa ya? hadir umum, sekolah-sekolah lah. Tadi Sekolah-sekolah juga dari penting dinas dari Jakarta Pusat, dinas pendidikan udah ngomong ini dijadiin buku aja nih buat mata pelajaran telekomunikasi sampai begitu. Terus Mas Mica jawab apa? Iya boleh tapi sponsornya belum ada gitu. Jujur banget. Oke Mas, bisikin dong bayar Oh di nggak situ sih? banyak juga saya juga kemarin buka merchandise namanya Indonesia Senyum, saya jual komik di situ, komik terbaru saya ada 4 loh sekarang komik terbaru Wih, saya. jadi baru merchandise keluar. tuh ya? Wow. Sekalian ada kaos, ada tas, ada gantungan kunci. Kok jadi begini ya? Ya. Ada postcard. Bayar tadi Mas Mica. Oke. udah. Bayar Jadi- nanti Telkomsel kita ke sana. Free ya? Enggak, No, gratis. free. Bukan karena kita hostnya kan di sini. keren. bukan. Nah mudah-mudahan apa yang memang menjadi keinginan Mas Mica terhadap peradaban, terutama telekomunikasi peradaban di Indonesia ini Ya. bisa dilihat banyak orang bahwa ini tidak hanya sekedar melihatkan apa yang memang terjadi zaman dahulu, tapi ini bisa menjadi ajang nostalgia buat teman-teman yang lihat, pembelajaran bagi anak-anak zaman sekarang yang ingin mengetahui seperti apa jalan telekomunikasi di Indonesia. Itu juga bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih sekali lagi. makasih Mas Mica. Atas waktunya di Sapa Indonesia Sama-sama. Bukan. Terima kasih Mas Mudah-mudahan Mica. lancar pamerannya Amin, sampai amin. tanggal 23. Saya kenapa harus selesaikan hari ini? Karena abis ini saya mau ganti baju, mau langsung ke BBJ. Ikut sama Mas iya. Mica langsung ya. Belum buka, belum buka. Belum buka. Ya, jam 10, jam 10. Jam 10. Oke, kalau gitu kita sarapan dulu ya. Ya. Oke, kita sarapan dulu. Kami berdua dan kita pamit undur diri. Saya Muhammad Syahriza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.